Aku hidup di mana aku ngerasa lengkap, harmonis gitu. Aku ngerasa banyak orang di sekeliling aku, tapi aku juga ngerasa kesepian di satu sisi. Aku ngerasa aku tuh bayangan, aku tidak terlihat. Mungkin aku bisa disentuh, tapi hatiku gak bisa gitu. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast. Gue Rira. Gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas tentang pengalaman loneliness dan juga lowest point dari para bintang tamu. Kali ini kita udah kedatangan siapa nih, Ra? Siapa ya? Langsung aja gak sih kita sambut? Oke. Siapa? Kamila. Hai. Apa kabar Kak? Baik. Udah siap Gimana? nih? Oh kalau kita mah Baik pasti dong. baik gak sih? Pasti. Baik banget. Pasti baik banget. banget ya. Soalnya kita udah excited banget nih Iya, untuk bener. Kamila kira-kira mau sharing apa ya ke Sobat Nadir? Apa ya? Apa ya? Oke. Mungkin sebelumnya Kamila boleh perkenalin diri dulu kita nggak? kenal dulu. Iya, Sobat Nadir. Halo, namaku Bella. Aku masih mahasiswa di Universitas Persada Indonesia. Aku mengambil jurusan broadcasting, yang dimana itu passion aku banget, broadcasting itu. Dan aku itu 3 bersaudara, tapi sekarang cuma berdua doang sama papa. Karena kakakku yang pertama udah meninggal saat 2021 tuh. Oke. Kenapa tuh Kak bisa passion kakak banget nih broadcasting tuh kenapa? Sampai dibilang gitu. Karena aku dari dulu tuh suka banget sama berbau editing gitu. Aku awal suka edit itu pas pas SMP. Pas SMP. Iya, aku tuh suka awal tuh ngedit buat ganti background. Oh. Kayak kok bisa sih orang-orang ganti background, aku pengen deh ganti background gitu. Atau di-blurin aja gitu belakangnya ala bokeh-bokeh gitu kan kamera. Terus di situ aku mulai kenal sama Photoshop. Di situ aku kayaknya aku suka deh dengan ini gitu. Awalnya kan ngedit-ngedit di HP kan masih tools-toolsnya masih ya yang biasa-biasa aja gitu kan. Terus ya udah tuh kakakku ngeliat lah ketertarikan aku dengan dunia editing. Akhirnya pas aku SMA itu aku disuruh sama kakakku untuk masuknya SMK. SMK. Iya, SMK multimedia gitu. Di situ kan banyak banget tuh aku belajar editing, animasi, desain gitu kan. Nah, itu ngebuat aku kayak ini yang aku cari gitu. Aku emang dari awal nggak mau IPA, nggak mau IPS, bener-bener aku nggak mau gitu. Bener-bener aku pengennya tuh passion aku gitu. Percuma dong aku sekolah mahal-mahal, tapi aku nggak dapet apa yang aku mau gitu. Pas masuk multimedia, aku diarahin lagi sama kakakku untuk masuknya tuh broadcasting. Awalnya DKV tapi nggak dibolehin. Kenapa nggak boleh? Karena menurut kakakku kayak nggak usah lah gitu, udah broadcasting aja gitu. Pertama tuh waktunya tuh bener-bener susah tahu broadcast DKV itu karena kan banyak tugasnya tuh biasanya sampai malam gitu kan pengerjaannya. Jadi kakakku nyaranin udah kamu broadcasting aja gitu. Bikin Nirvana. Terus aku juga suka kayak penyiar radio tuh aku suka gitu. Terus aku juga suka presenter. Aku juga di bagian-bagian kayak gitu lah. Host juga suka gitu. Aku suka. Kayak yang ngebawain acara gitu suka pokoknya ya? aku suka yang tampil gitu. Tampil, oke. Walaupun introvert. Aku tuh introvert banget. Tapi udah pernah coba buat tampil gitu? Udah. Sebagai apa? Biasanya sih ini aja sih kayak MC aja gitu MC. misalnya. Ada acara atau apa kayak gitu Acara aja. apa? Kayak Yang kampus acara misalnya kampus. gitu. Suruh maju ke depan, presentasi gitu-gitu sebenarnya masih
Deg-degan. takut gitu, deg-degan banget. Iya. Tapi berusaha pasti untuk aku bisa gitu. Soalnya kamu suka. Iya, tapi semakin lama aku semakin mikir kayaknya aku nggak mau di depan deh, nggak mau tampil di depan. Aku pengen Udah bagian lah ya. editing aja deh, gitu. Kembali lagi ke bagian editing. Nah, broadcasting ini aku pengennya sebenarnya di bagian editing. Tapi ya, yang mana lah rezekinya nanti mau jadi apalah gitu. Tapi tetap lebih milih editing ya dibanding Iya. tampil. Tapi aku lebih suka foto sebenarnya daripada video kalau editing tuh. Oh, Kayak poster tuh aku suka kayak gitu-gitu. Tadi Kak Bella bilang mau masuk di kafe. Berarti Kak Bella punya hobi gambar? Punya. Atau- Dari kecil. gambar apa tuh? Mm-mm. Dari Gambar kapan? aku tuh Gambar suka orang? banget. Iya. Desain gitu. Enggak, jadi kayak misalnya foto nih, ada suatu foto. Mm-mm. Terus aku tuh penasaran, kok bisa ya gitu. Apakah aku bisa untuk menggambar orang itu? Jadi aku gambar. Jadi aku tuh sistem gambarnya tuh bukan kayak komik gitu, bukan dari kecil. Jadi misalnya ada foto Rira gitu. Terus kayaknya lucu deh. Aku pengen gambar. Nanti aku bikin kayak per album gitu. Boleh nih. Jadi di foto itu tuh ada cerita. Misalnya kayak dari kecil anaknya lahir, terus umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai besar gitu. Aku suka gambarnya tuh kayak gitu. Gambar di kertas kan tapi? Dulu tuh belum punya sketchbook kan. Mm-mm. Jadi tuh di buku Di buku. belajar. Oh, oke. Ya, di buku tulis tapi Iya. gitu kan. Jadi misalnya aku udah naik kelas nih, terus bukunya aku pakai buat gambar. Di depan-depan masih ada pelajaran-pelajaran gitu, belakangnya udah gambar semua. Dan biasanya aku tulis bersambung, nanti ada kelanjutannya di buku selanjutnya gitu. Ada ceritanya gitu ya. Iya. Seru banget. Seru sih. Kita kayaknya Apa? kayaknya kalau aku tidak se-effort itu sampai bersambung ada lagi gitu. Keren banget berarti. Tapi udah nyoba gambar digital juga kan? Berarti? Digital sih pernah nyoba, Pernah nyoba? tapi lumayan susah sih. Hmm. Karena waktu itu aku pernah kan magang di salah satu perusahaan, itu dia sistemnya tuh digambar pakai pen gitu. Jadi pennya itu nyambung ke komputer gitu. Lalu aku gambar gitu bisa, tapi lumayan susah. Susah ya? Karena aku belum ngerti gradasinya yang halus gitu tuh aku belum. Emang sih agak tricky kalau Kalau digital tuh. Kalau ngedit foto udah ngedit apa aja nih? Kenapa? Kalau ngedit foto? Aku tuh lebih ke poster. Poster? Misalnya kayak kamu bikin suatu cerita gitu. Hmm. Kak, bikinin aku misalnya pakai Kendall Jenner campur Bella Hadid gitu. Terus aku gabung jadi satu, nanti jadi posternya apa kayak gitu. Oke. Terus misalnya kamu, Kak, editin aku dong sama Charlie Puth. Nanti aku bikin kamu sama Charlie Puth kayak gitu. Yaudah aku tunggu ya. Iya. Editin aku sama Hechan ya. Boleh. Yes. boleh. Asik. Yes. Manip gitu kalau bahasa gaulnya tuh. Hmm. Foto-foto manip gitu. Tapi suka desain juga? Suka, tapi aku nggak terlalu sebenarnya, terlalu. masih belajar juga sih. Karena kan kalau desain tuh lebih lebih ribet gitu kan. Harus ada maknanya, A, B, C, D gitu. Ya sih. Nggak segampang kalau edit foto kan tinggal jadi gitu. Terus selain hobi edit dan menggambar itu kakak ada hobi lain ya? Nyanyi. Asik. Nyanyi apa nih? Apa ya? Paling cover aja gitu. Yang aku hafal ya. Kalau sekarang udah banyak nggak hafal lagu sih. Dengerin aja yang penting. Kayak tahu Paling lagunya. beberapa part aja gitu nyanyinya. Kalau dulu kan kayak sampai ngafalin gitu. Jadi kalau ada lomba di sekolah ikut. Gitu, graduation tampil ikut kayak gitu. Terus kalau aku lihat dari Instagramnya Kak Bella suka makeup ya? Iya, betul. Terus apakah Kak Bella buka jasa untuk makeup? Aku sih sebenarnya buka-buka aja gitu ya. Ya. Kalau misalnya ada yang mau, tapi aku juga masih belajar karena kan kulit orang tuh berbeda-beda kan. Ada yang kering, ada yang berminyak. Nah, aku tuh masih belajar untuk mengatasi itu karena dari complexion-nya aja udah berbeda gitu, dari skincare-nya aja udah beda. Terus
tekniknya juga pasti berbeda. Jadi aku masih belajar, makanya aku lebih ke orang-orang yang deket aja, kayak keluarga. Kalau mau di make upin paling kayak gitu-gitu, atau temen deket dia graduation baru aku make upin. Kalau ada orang yang mau make up sama kakak, bisa kan? Bisa. Oke. Asik. Boleh. Boleh. Masih affordable kok. Oke, kita balik ke topiknya podcast Halo ya. Tura, Boleh. Apa tuh? Mau tiap Rira nih mau nanya? Asik. boleh? Boleh? Oke. Kak, aku mau tahu dong definisi kesepian, sedih, kecewa dan putus asa dari Kak Bella sendiri. Apa ya? Sesuatu yang kadang kita nggak inginkan, tapi itu akan terjadi gitu. Kadang kita ngerasa kita sedih, kita senang, kita terpuruk, kita jatuh. Tapi sebenarnya kita tuh sebenarnya bisa bangkit. Tapi memang kita harus ada di fase itu dulu untuk mengerti. Oh, ternyata aku pernah jatuh loh dulu. Gitu. Aku pernah terluka loh. Gitu. Tapi lihatlah sekarang gitu loh. Apakah dari situ kamu punya banyak sekali pembelajaran tentang hidup gitu. Kalau manusia dia selalu di tempat yang nyaman, dia nggak pernah tahu gimana rasanya terpuruk, gimana rasanya terjatuh gitu kan. Kita nggak pernah bisa menghargai orang lain juga. Dari situ kita menghargai bahwa kita punya perasaan, orang lain punya perasaan, kita punya empati. Kalau misalnya kita seneng terus ngeliat ke atas, terus ada orang menderita, kita nggak tahu gimana sih rasanya, gimana sih di posisi itu tuh seperti apa. Tapi Kak Bella ada pengalaman sendiri dari Ada dari aku kecil. boleh Gimana ceritain tuh Kak? ceritanya? Aku kecil itu aku deskripsiin diri aku dulu ya, yang masih kecil. Oke. Aku hidup di mana aku ngerasa lengkap, harmonis, gitu. Aku ngerasa banyak orang di sekeliling aku, tapi aku juga ngerasa kesepian di satu sisi. Aku ngerasa aku tuh bayangan, aku tidak terlihat. Mungkin aku bisa disentuh, tapi hatiku gak bisa, gitu. Kenapa? Jadi waktu aku kecil itu, aku pengen sedikit mendeskripsikan aku kecil. Aku itu manja yang pasti. Aku tuh pendiam, aku tuh penyayang, aku penyabar, aku selalu minta maaf sama orang. Pokoknya aku people pleaser banget lah, gitu kalau kata orang zaman sekarang ya, gitu kan. Kayak apapun yang aku lakukan itu buat orang gitu. Udah nggak apa-apa, aku sedih nggak apa-apa gitu. Terus awal mulanya tuh aku ngerasa kayak gitu saat aku kelas 4 ke 6. Pokok SD. 4 sampai 6 SD. Di situ tuh aku ngerasa down banget. Soalnya pas kelas 1 sampai 3 tuh aku ditungguin sama mama aku. Oke. Di sekolah. Ditungguinnya gitu. Jadi aku dari TK itu selalu minta ditungguin sama mamaku. Aku nggak berani ditinggal. Aku selalu ngerasa aku tuh ketakutan. Aku nggak tahu kenapa dari kecil aku tuh selalu ngerasa aku tuh ketakutan. Aku nggak bisa sendiri. Aku harus lihat mamaku gitu. Mamaku nungguin. Awalnya di dalam kelas, terus kelas 1 SD mulai di depan. Seenggaknya tuh aku ngeliat pala mamaku aja, aku udah tenang. Kalau nggak aku mau pulang, nangis, kejar, mau pulang, nggak mau tahu, aku nggak mau sekolah gitu. Kelas 2, mamaku mulai berada di sekitar sekolah lah, nggak di depan kelas gitu. Kelas 3, mamaku mulai ada di kantin gitu. Kelas 4 mulai ditinggal gitu. Nah kelas 4 ini aku takut gitu soal pertemanan, karena aku tuh tipikal orang yang kalau udah sama satu orang, satu kayak sahabat gitu, udah sayang banget aku, sampai aku masih punya diarinya kayak aku tuh sayang banget sama ini karena dia tuh sahabat aku ya gitu. Nah dengan aku yang selalu menunjukkan bahwa aku sayang sama dia, mungkin dianya jadi kayak ngerasa, oh Bella nggak mungkin kok ninggalin aku gitu kan. Di situ tuh aku mulai ngerasa kayak kok dia mulai kayak
mencari kesempatan untuk nyari kesalahan aku ya gitu. Kayak tiba-tiba aku dimusuhin, tiba-tiba aku dijahatin, terus dia tuh ngomongnya suka nyakitin, body shaming gitu kan. Karena aku ngerasa nggak ada yang suka sama aku karena aku gendut dulu. Aku gendut, aku tinggi, pokoknya beda deh dari teman-teman aku yang lain. Tuh, jadi aku ngerasa kayak aku terasingkan. Kalau apa-apa tuh kayak, ih Bella jangan di depan, gak kelihatan, ih Bella ini gitu. Terus aku tuh saking pengen punya temennya, aku tuh dulu selalu membekal kan. Nah itu ada restoran yang menurut aku tuh emang enak banget di ayam beladonya. Aku bawa lah ke sekolah gitu kan. Terus mereka nyobain, ih enak Bella, enak gitu kan. Terus yaudah tuh aku kasih, kan paha, aku kan dari dulu suka paha, ada paha atas ada paha bawah kan jadi satu. Nah aku makan yang paha bawahnya aja, yang paha atasnya aku kasih temen aku. Terus setiap aku bawa makanan, aku kasih ke mereka kayak mau nggak gitu, kalian mau nggak gitu. Tapi giliran aku tuh nggak ditawarin. Jadi aku ngerasa kayak orang tuh deketin aku kalau ada maunya aja gitu. Terus jadi aku di sini berempat. Nah teman aku berjejer, terus dia bawa permen karet, ngasih dari ujung sana sampai sebelah aku doang. Aku nggak dikasih. Terus aku mau nangis dong kayak, pasan kamu kalau minta aku selalu kasih gitu. Salah aku apa? Kadang tuh kayak gitu. Aku tuh selalu berusaha introspeksi diri gitu. Apa yang aku lakukan, aku pasti akan sadar gitu loh kayak, oke, aku salah di sini, aku nggak akan mengulang lagi. Aku tuh dulu sampai yang kayak maafin aku salah, aku kejar orangnya kayak aku salah apa, aku minta maaf ya, aku salah apa, aku minta maaf ya gitu. Takut juga gitu kalau nggak punya temen, aku gimana, aku sama siapa gitu. Sampai suatu ketika nih masih inget banget posisi itu lagi di kamar mandi, aku bertiga sama teman aku. Tiba-tiba mereka masuk kamar mandi berdua, aku di luar sendiri. Terus aku nangis dong kayak, kenapa sih gitu, aku salah apa gitu. Terus aku masuk ke kamar mandi yang sebelah gitu kan. Akhirnya mereka keluar dari kamar mandi, mereka kayak gedeg-gedeg, Bella kenapa ini gitu kan. Ya maaf gitu. Terus udah tuh besokannya aku tahu lah, ternyata di situ aku mau diguyur pakai air. Katanya gini, kalau Bella sesabar Nabi Muhammad, kalau kita guyur dia marah nggak ya gitu. Karena aku nggak pernah marah, aku selalu kayak ya udah gitu. Kalau misalnya aku mau marah pun ke orang, aku ngerasa kayak nanti aku yang salah, aku yang nggak punya temen gitu. Jadi aku cuma bisa nangis di situ gitu. Sampai UN pun aku tiba-tiba dimusuhin gitu loh. Kenapa? Cuma gara-gara aku ngobrol sama teman aku. Jadi teman aku yang di depan tuh ngeliat aku ngobrol sama teman aku. Terus dia ngerasa kayak, kok gue nggak diajak ngobrol sih? Padahal barisan UN. Dan kan nggak bisa kita ngobrol bareng-bareng gitu kan. Dia marah sama aku. Di situ aku kena mental banget kayak, kok gini banget ya hidup gue gitu. Di rumah aku nggak nyaman, di sekolah nggak nyaman gitu. Terus aku kayak kadang cuma nangis aja gitu loh. Pasti ada di fase orang tua itu nggak memperhatikan anaknya lah gitu. Pasti mereka juga banyak problem gitu kan. Dan ya satu sisi mereka harus menyelesaikan masalah mereka, dan aku juga punya masalah di sekolah, jadi aku nggak bisa cerita ke siapa-siapa, aku cuma mendem sendiri. Terus ya itu temen aku gambar, jadi aku nangis, aku seneng, ya aku tumpahin ke gambar aku gitu. Jadi aku sambil nangis gambar gitu, terus sambil seneng gambar gitu, karena aku ngerasa nggak ada yang peduli gitu loh sama aku saat aku masih kecil gitu. Mamaku care gitu. Tapi memang akunya tuh yang nggak bisa terbuka, karena aku takut kalau aku cerita nanti aku dijauhin sama temen aku, karena ih Bella yang ngaduan atau apa gitu. Terus mamaku juga lagi sibuk karena juga dia bikin kerajinan gitu, usaha gitu saat itu. Jadi aku ngerasa kayak ya udahlah, aku pendem aja sendiri gitu. Sebisa aku juga kuat kok kayaknya gitu dulu. Pakai kayaknya. Semoga. Iya, semoga aku cuma bisa kayak Allah gitu.
semoga aku nggak gila gitu waktu kecil gitu kan. Setelah gambar itu gimana rasanya? Lega. Lega. Jadi tuh aku kalau misalnya mau tidur, Ya. aku nggak bisa tidur. Yaudah aku gambar sampai ngantuk baru bisa tidur. Misalnya aku ke Bandung, aduh nggak tahan mau gambar tuh, saya tuh kayak apa ya, kayak monster yang pengen keluar. Nah. Kayak, gue harus gambar, nggak mau tahu, gue nggak harus gambar, kalau nggak bisa gambar gue nggak bisa gitu. Dan sebenarnya memang kalau psikolog itu bilang gitu kan, kita kalau punya rasa perasaan yang entah sedih, seneng, yang kita nggak bisa luapin, kita ke barang gitu, misalnya kita tulis, kita gambar gitu kan. Nah mungkin kebantunya di situ ya waktu aku masih kecil, jadi nggak gila gitu, nggak gila. Kaca. Iya. Terus pas aku udah mulai lulus gitu kan, apa namanya, pas aku masih kecil, kayak aku liburan aja tuh perasaannya tuh kayak apa ya, kayak gelisah. Sampai sekarang tuh masih bawa gelisahnya, kayak rasanya tuh gelisah, mau nangis tiba-tiba, terus rasanya tuh kayak nyelekit banget itu hati tuh. Aku juga nggak tahu sampai sekarang, aku nggak punya jawaban pastinya kenapa gitu. Alasannya gitu. Gue tuh Tiba-tiba sampai aja. mau masuk sekolah aja tuh aku sampai keringet dingin, terus pusing sampai muntah. Itu cuma mau berangkat sekolah kayak gitu, saking takutnya gitu, kayak di motor kayak. Terus aku masih ingat doa aku sebelum berangkat sekolah itu cuma, ya Allah, semoga aku selamat di perjalanan dan di sekolah aku bahagia, aku punya teman. Setiap hari tuh aku doa terus kayak gitu. Ya walaupun di sekolah tetap aja ngerasa nggak adil gitu loh, kayak aku tuh sering banget ngerasa di body shaming dan ngerasa kayak teman aku nih cantik, pintar, badannya bagus gitu kan, terus sedangkan aku badannya gede. Terus karena masalah nggak stabilnya itu pelajaran menurun gitu kan, jadi aku ngerasa kayak aku bodoh banget gitu. Kok aku nggak sepintar sahabat aku ini ya gitu, kok dia dipuji-puji banget. Terus pernah aku dulu suka sama cowok dari kelas 1 SD, ternyata dia sukanya sama temen aku yang gitu. Jadi kayak oke, kok gini banget ya, nggak adil banget ya gitu kan. Tapi ya udahlah gitu, zaman SD gitu kan, suka-sukaan paling cuma karena fisik gitu kan, belum yang serius gimana gitu. Nah pas aku SMP itu berasa berubah banget. Kenapa tuh? Gimana Pertemanan tuh aku berubah? kayak aku didatengin orang baik, sahabat-sahabat aku tuh baik-baik banget gitu. Aku baru kayak, oh ini rasanya punya sahabat seperti ini gitu. Baiknya gimana? Baiknya gimana? Mereka tuh bener-bener yang kayak kalau misalnya aku salah, itu bukan dimusuhin. Kayak gue gak suka dia kayak gini tuh, kayaknya lo harus kayak gini deh Bel gitu. Terus aku menghargai itu kan, karena kayak gak ada alasan mereka untuk membenci aku gitu. Ya kalau kamu gak suka ngomong, udah itu. Aku juga akan introspeksi diri kok, aku gak yang kayak ya udah sih orang gue sukanya kayak gini, enggak. Nah tapi minusnya dari hal-hal yang dulu itu ngebuat aku jadi egois. Dari sifat-sifat yang aku kasih tahu tadi tuh, ya aku pemaaf, itu berubah saat aku SMP. Aku punya teman yang baik, aku malah bersifat kayak temen aku dulu. Kayak aku egois. Kayak temen aku kan dulu suka musuhin aku, suka marah, suka kayak diemin aku tanpa sebab. Terus aku ngelakuin itulah waktu SMP. Kayak ih enak ya ternyata giniin orang. Oh enak ya musuhin orang tuh tanpa sebab. Gitu ya, gue nggak suka tapi udah gue tunjukin aja kalau gue nggak suka gitu. Sebenarnya itu emang bukan hal yang baik gitu. Aku menyadari itu bukan hal yang baik dan harus ditiru gitu kan dari perbuatan teman aku yang dulu. Nah disitulah teman-teman SMP aku tuh kayak, gue nggak suka lo baperan, gue nggak suka kayak gini. Nah situ aku menyadari, oh berarti karakter dan sifat teman aku yang waktu SD itu mempengaruhi mental aku. Jadi kalau misalnya aku kan dulu tipikalnya aku kayak yang kalau bawa apa tuh senang bagi-bagi ya. Pas SMP tuh kayak
ngapain gue bagi dia, belum tentu dia mau bagi gue. Kayak gitu. Masalah diem-diem aja gitu. Jadi kayak pokoknya beda banget, aku ngerasa itu beda banget gitu. Dan aku sampai sekarang tuh masih kayak kok gue susah ya untuk menghilangkan sifat yang nggak mau ngapain, peduli banget gue sama orang gitu. Terus minta maaf, susah banget sekarang aku kayak sama temen aku aja nih, kalau misalnya dia marah sama aku diemin. Kayak ya udah, misalnya nih aku marah sama dia, aku marah sama dia, dia kayak, wih maaf lah, bercanda tadi gitu kan. Aku enggak, aku diemin. Terus tadi yang kayak, ih lu mah, gue marah gak dibujuk. Enggak, ntar lu juga baik sendiri gitu. Sekarang lu jadi kayak gitu. Cuek ya. Jadi apa sih namanya, udah gak peduli lagi gitu. Sampai aku tuh ngerasa kayak, gue ada yang salah gak sih nih? Kok kayaknya gue beda banget ya dengan karakter gue yang dulu gitu. Apa namanya, dulu tuh super yang kayak minta maaf, apa-apa tuh minta maaf. Sekarang sebenarnya masih, tapi lebih nggak mau yang kayak terlalu manjain orang. Kayak ngapain kalau gue nggak salah ya gue nggak minta maaf. Dan aku sekarang berusaha untuk punya argumen. Kan dulu nggak punya. Dulu kan kayak, ya udah iya aku minta maaf kalau aku salah. Aku nggak tahu letak aku di mana. Jadi kalau misalnya pernah nih, aku masih ingat waktu aku SD, kan mata aku memang udah silinder sama min kan dari kecil. Nah, aku tuh nggak ngeliat dia di depan aku. Jadi kan baris nih, beda kelas nih aku sama temen aku. Temen aku di ujung sana, nggak kelihatan kan. Terus ternyata dia senyum ke aku. Aku nggak tahu kalau dia senyum. Enggak ngeliat. Enggak, Terus? karena burung kan. Marah dia. Itu tiba-tiba dimusuhin kayak gitu. Kan jadi kayak emang sesalah itu ya aku gitu loh. Terus ditambah apa sih namanya, aku tuh pernah patah hati juga waktu SMP waktu SMP. Jadi paling kalau SMP tuh ke hal-hal yang receh sebenarnya sih, kayak ya udah putus cinta ya, walaupun move on-nya lama banget. Mungkin karena cinta pertama kali ya, jadinya lama banget. Berapa lama? Sebentar, 3 bulan doang. 3 bulan. Tapi memang aku suka duluan, karena aku suka mendem setahun, terus kalinya dapet kan kayak, wih, dapet nih gue gitu. Hebat gue. Iya, terus ya udah tuh pas putus karena diselingkuhin dulu. Oke. Jadinya move on-nya lumayan lama karena dia ngedeket lagi. Kayak aku udah nggak mau dia tetap deket. Akhirnya aku namanya masih suka ya, jadinya ya udah deh deket aja nggak apa-apa. Baper lagi. Ya udah. Pas SMA udah lepas. Makanya aku baru pacaran lagi pas aku kuliah. Jadi aku move on tuh sekitar berapa tahun ya? 3 tahunan. 3 tahun. Iya, move on 3 tahun. Bener-bener lepas banget ya sampai ketemu orang baru. Lama juga jadi kita. Lama, karena aku kalau udah suka sama orang tuh suka dan susah makanya gitu. Nggak cuma sama pasangan ya, maksudnya sama teman, sama sahabat juga gitu. Sampai sekarang juga sih, kayak tiba-tiba orang ada aja yang pasti playing victim gitu. Kayak kamu gini, aku nggak suka sama karakter kamu yang gini. Padahal dia ngelakuin hal yang sama. Dan aku cuma mirroring aja. Ya kamu ngelakuin kayak gitu, ya aku juga bisa gitu. Tapi bukan berarti aku balas dendam ya, cuma kayak cuma pengen melindungi diri aku aja sendiri biar aku nggak terluka kayak dulu. Paling kayak gitu aja. Sih. Minim interaksi lah gitu. Jadi sampai sekarang sifat yang pas Kabela SMP itu masih kebawa? Sedikit-sedikit masih. Sedikit-sedikit. Kayak karakter yang udahlah, gue bisa kok tanpa dia gitu. Yang kayak gitu. Cuek aja. Tapi itu justru bagus kan. Maksudnya jadi kayak nggak bergantung sama orang. Iya sih, Terus nggak kayak yang, ya maaf ya Rira, aku salah. Kan jadi kamu ngerasa kayak, oh Iya, kenapa? Iya. Maafin baik. gitu kan. Benar. Jadi sok gitu. Jadi aku nggak Lama mau. gitu kan tapi. Aja. Rese ya. Iya sih, dikit.
Oke. Kak, tapi itu Apa tuh? pengalaman kakak yang tadi itu bukan lowest point kakak ya? Mm-mm. Apa nih kak lowest point kakak? Boleh nggak ceritain? Papa dipanggil, terus aku sempat dengar juga, kita sudah usahakan semaksimal mungkin, eh, tapi jantungnya sudah tidak berdetak. Kita sudah coba. Terus papa balik ke aku langsung, mama meninggal. Terus aku langsung pelukan sama papa, aku langsung nangis gitu. Kayak, mama, aku udah kayak film-film lah nangisnya gitu. Mama, aku udah lemes, aku udah nggak bisa bangun lagi. Kayak, mama gitu, aku nggak tahu kayak apa ya. Dari kecil tuh aku takut banget gitu mama tuh nggak ada di hidup aku. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira